Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Nubia V60 Design ya, smartphone 1 jutaan terbaru lagi dari Nubia ataupun ZTE. Setelah Nubia yang mengandalkan dari sisi musik yaitu speaker, lalu ada Nubia Blade A55 seingat saya, dan ini yang terakhir Nubia V60. Harga jual resminya sih di 1.499.000. Tapi, kalau kalian pinter cari ya, promo-promo bisa lebih murah lagi seperti ini. Saya dapatkan di harga 1,3 jutaan, 1,3 juta, sorry ya, 1,3 juta mendapatkan smartphone ini ya buat saya sih termasuk wah. Dan seperti ini dia untuk desainnya, warna merah ya, didominasi warna merah untuk boxnya. Di sini ada tulisan NFC, jadi menegaskan HP ini ada NFC. Nubia V60 Design, layarnya 6,6 inch, terus 90 Hz, refresh rate-nya whole display ya. Ini dia maksud whole display, ya konsol. Terus baterai 5000 mAh dan pengisian cepat 22,5 watt dan 50 megapiksel AI kamera sebagai kamera utama. Dan di sini ada 256 GB dengan ROM-nya ini 16 GB, di mana RAM utama itu 6 GB plus ada RAM virtualnya itu bisa ditambah hingga 10 GB. Dan untuk speakernya sudah support DTS. Dan di bagian kiri ini ada Nubia V60 Design. Di sini juga sama, di bagian bawah ini ada V60 Design, di bagian sini yaitu barcode dan QR code. Dan yang saya beli ini warnanya Sunrise Violet ya. Kalau kamu mau warna lain itu ada yang dark blue sama satu lagi kayak emas gitu ya, saya lupa nama istilahnya. Dan di bagian belakang ini ya spesifikasi yang diandalkan ataupun yang disematkan pada Nubia V60 Design. Tadi ini layarnya sudah ya 6,6 inch, resolusinya HD, jaringannya masih sebatas 4G, kamera belakangnya 50 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. Terus di sini OS-nya Android T, terus chipsetnya UniSoC T606 ya octa-core, terus ada ini Wi-Fi-nya ya kurang lebih seperti ini. Baterai 5000, interface-nya Type-C 3,5 mm, ada port jack audio dan 3 slot ya untuk SIM tray-nya, jadi bisa pasang 2 nano SIM card bersamaan dengan 1 micro SD. Dan ini langsung aja saya buka dusnya ya. Saya beli ini ya karena masih oke lah ya, chipsetnya T606 dibandingkan Blade A55 itu masih apa ya, chipset yang dalam arti singkat saya sih 28 nanometer fabrikasinya, sama seperti kayak Nubia yang musik itu. Jadi kayak buat saya tuh kayak kurang worth it aja sih. Apalagi yang musik ya, mendingan saya beli speaker Bluetooth ya. Itu sih kalau saya ya. Terus dan ini dia dalam boxnya ini, wah beda merah putih banget, Indonesia banget ini ya. Langsung boxnya ini warna putih ya. Di dalam sini itu kalian akan mendapatkan yang namanya, ini saya singkirkan dulu, SIM tray, terus ada panduan pengguna, garansi, dan soft case ya. Kita mendapatkan soft case, oke. Terus di sini ada smartphone-nya, saya ini kan ya keluarkan dulu, ya saya taruh sini, dan ini dia untuk kabel chargernya USB atau USB-C ya, bukan USB-C to USB-C ya, tidak seperti Nubia Neo 2 5G ya. Ini dia 22,5 watt, semoga terbaca. Oke, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia smartphone-nya, masih dibungkus plastik. Langsung aja saya buka ya. Saya buka plastiknya, dan ini juga stikernya saya buka. Oke. Ya, saya sebentar ya. Dan dan ini dia untuk warna violetnya. Oke, dan menjadi poin utama dari Nubia V60 Design ini ada pada material back cover yang dihadirkan ini kaca ya. Jadi benar-benar material premium. Nubia sih menyebutnya Sky Mirror Glass ya. Finishing glossy, jadi ini ya seharusnya sih tidak akan mudah tergores, dan durability-nya juga bagus ya. Kalau kaca ini tidak seperti ada kayak Nubia Neo 2 5G saya, yang dimana kayak ada bopel-bopelnya, jadi agar kelamaan pakai case. Harusnya sih dengan kaca ini tidak ya, lebih mudah dibersihkan. Di sini ada 3 buah kamera ya, benar ada 3 buah kamera yang berguna itu hanya 50 megapiksel di sini ya. Ini saya nggak tahu fungsinya untuk apa, ada LED flash. Terus di sini ada tulisan Nubia ya. Ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali.
Oke, sambil menunggu nyala, di atas ini polos, di bagian kanan ini ada tombol volume dan power sekaligus sensor sidik jari. Di bagian bawah ini speaker, terus port USB-C dan mikrofon dan ada port jack audio dan di sini adalah SIM tray-nya ya. Untuk speakernya saya nggak tahu nih dua atau satu, semoga nanti kita tes ya ada di apakah menyatu dengan earpiece atau tidak. Dan untuk layarnya ini sudah dipasangkan yang namanya anti gores. Oke, ini akan saya atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk tampilan awal dari Nubia V60 Design ya. Ketika saya swipe, ini ada aplikasi 5 di atas ini saya install sendiri. Sementara seperti ini sudah ada Facebook, terus ada Opera News, WPS Office, Booking. Terus saya swipe lagi, di sini ada Mcorable Guns, ya, Puzzle Pets, video, dan sebagainya. Ini biasanya sih rata-rata bisa di-uninstall. Saya akan langsung ke pengaturan terlebih dahulu ya. Saya mau lihat dulu my phone, about phone. Nubia V60 Design menggunakan tampilan terbuka MyOS 13 dan sayang ini masih berjalan pada Android 13 ya, dan ini perlu menjadi catatan kalian. Ini masih 13 bukan yang 14 ya, dan saya juga nggak tahu apakah HP-HP Nubia di 1 jutaan ini akan mendapatkan update software khususnya di Android 1 kali lah minimal, saya nggak tahu. Buat kalian punya info boleh untuk tulis pada kolom komentar. Buat saya sih ini poin apa ya, kekurangan lah ya bisa saya bilang. Dan ini dia untuk RAM-nya dan langsung sudah ditambahkan 10 GB. Dan setelah itu saya akan lihat di displaynya di mana dia itu ini dia refresh rate-nya auto ya 90, ada 60, 90 aja langsung saya buat. Terus saya akan ke ini saya close dulu langsung ke AIDA 64 di mana di AIDA 64 ini pada sistemnya RAM 6 GB yang tersisa 3,9 GB ya 3,8, terus storage 256 yang tersisa 212, Bluetooth versinya 5.0. Ini tadi chipsetnya, terus resolusi HD dan telepon, terus baterai 5000 dan ini masih Android Tiramisu, Android 13 dan ini dia kameranya secara default memang ini 13 megapiksel tapi berkat proses pixel binding bisa menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel, kamera depannya ini 8 megapiksel. Oke. Dan langsung saya ke device info di mana dia ini oke, storage-nya masih menggunakan eMMC ya, bukan UFS. Hal yang standar aja ya, saya juga nggak bisa bilang ini kekurangan, tapi standar saja. Terus ke yang namanya sistem, sorry ini lampunya mati, di memori ya. Oke, kurang lebih sama ini 3,7 GB ya tersisanya. Lalu saya ke multitouch, di mana untuk multitouch-nya ini dia bisa mendukung, oke, mendukung 10 jari multitouch ya, multitouch 10 jari. Dan terakhir itu ke touch sample rate-nya dia bisa di 200 ya, 200 Hz. Oke. Terus di DRM infonya bisa dilihat dia masih security level L3, berarti ini HP ini kurang cocok buat kalian yang senang nonton streaming film ya melalui Netflix, HBO Go ataupun sejenisnya karena tidak bisa menampilkan kualitas HD. Lalu saya akan coba untuk yang namanya sensor fingerprint. Oke. Untuk HP 1,3 jutaan ini kategori cepat dan akurat ya. Lalu ke face unlock. Ya, termasuk cepat juga ya, cukup cepat ya untuk responnya. Ya, itu dia dan langsung ke kameranya. Ya, untuk kameranya sendiri saya akan coba ke video, dia di sini hanya Full HD 30 frame per second. Untuk kamera depannya apakah Full HD juga? Jangan-jangan HD lagi kayak HP-HP. Oke, bisa Full HD juga ya. Dan dia apakah ada, bentar ya, untuk rekaman video kamera belakang ini oke, tidak ada stabilisasi ya via software, terus capture 50 megapiksel more. Di more-nya ini kalian akan menemukan Pro, di mana Pro-nya ini shutter speed dari 1/1000 hingga 1/5 second. Oke, ini nggak berguna untuk Pro-nya. Terus saya akan lihat ke refocus, terus time lapse. Time lapse-nya ini tidak oke, ada untuk pengaturan kecepatan perekaman intervalnya ya. Dan selanjutnya itu ada di portrait naik. Naiknya ini tidak bisa digunakan pada kamera depan. Oke, itu dia untuk kameranya dan untuk hasil fotonya seperti ini.
Sebelum saya tutup, saya akan coba ini ya, pasangkan yang namanya soft case ya. Ini soft case-nya kategori bagus ya, benar-benar melindungi, merekat ya, tidak membuat smartphone-nya ini mudah lepas ya, jatuh, dan ini benar-benar bisa mengurangi resiko ketika smartphone ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kepentok, jatuh, dan sebagainya. Semoga sih nggak pernah terjadi. Lalu di harga 1 jutaan, saya akui Nubia V60 Design merupakan smartphone yang elegan, khususnya di bagian back cover sudah menggunakan kaca. Biasanya ini ditemukan pada smartphone-smartphone di kelas yang mahal ya, bahkan bisa kelas high-nya. Terus di harga 1 jutaan kamu akan mendapatkan smartphone dengan desain kekinian ya. Sebutannya ini whole display. Lalu ini ada kayak fitur dynamic island-nya iPhone, sebutannya di sini Live Island ya. Untuk frame hitam yang mengelilingi layar, saya akui ini kategori cukup tebal ya, tapi mengingat harga di 1 jutaan masih bisa saya maklumi. Dan di harga 1 jutaan kamu sudah mendapatkan smartphone dengan pengisian cepat 22,5 watt. Mengenai performa yang dihadirkan, T606 ini termasuk bisa diandalkan karena sudah saya pernah mencoba smartphone yang menggunakan T606 itu termasuk mumpuni buat kegiatan sehari-hari, termasuk ngegame menengah ke bawah ya, itu masih bisa diandalkan. Dan bisa saya bilang di harga 1 jutaan masih oke lah ya, Nubia V60 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Kamu punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis aja ya pada kolom komentar. Selama HP ini masih di saya, pasti akan saya jawab ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Jangan lupa juga dukungannya khususnya buat kalian yang belum subscribe ya dong, tekan tombol subscribe lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton jangan lupa menekan tombol like sekali lagi dan terima kasih ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.